Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mizana Farala Rasati Dayarjo dengan NIM 440142060 dari Rombel Pendidikan Biologi A 2020 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai seleksi alam sebagai mekanisme teori evolusi oleh Darwin. Sebelum melanjutkan ke materi, apakah kalian tahu mengenai Charles Robert Darwin? Jika belum, yuk belajar bareng. Charles Robert Darwin merupakan notulis dan ahli geologi yang berasal dari negara Inggris. Ia mempopulerkan teori evolusi yang dihasilkannya dari ekspedisi penjelajahan daratan maupun lautan di Amerika Serikat. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan berbicara banyak mengenai Charles Robert Darwin dan penemuan-penemuannya, melainkan saya akan membahas mengenai seleksi alam sebagai proses atau mekanisme dari teori evolusi itu sendiri. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu mengenai seleksi alam? Oke, secara singkatnya, seleksi alam dapat diartikan sebagai seleksi bahan alam untuk menyaring organisme atau makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia. Lalu, bagi makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dapat bertahan, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan terseleksi atau akan terkena seleksi alam. Nah, seleksi alam itu sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, seleksi terarah, seleksi pemantapan, dan seleksi pemutus atau pemecah belah. Seleksi terarah merupakan perubahan lingkungan yang menyatakan adaptasi ke arah lingkungan yang baru. Kedua adalah seleksi pemantap atau stabilisasi, yang merupakan seleksi yang terjadi pada varian-varian di satu populasi yang menyebabkan adanya populasi adaptif atau yang dapat bertahan di perubahan lingkungan dan akan menyebabkan hilangnya populasi yang tidak adaptif. Nah, kemudian yang ketiga adalah seleksi pemutus atau pemecah belah dan bisa disebut juga dengan destruktif. Nah, pada seleksi ini terjadi apabila ada perbedaan kondisi lingkungan pada suatu populasi, sehingga populasi terbagi menjadi 2 subpopulasi. Nah, seleksi ini dapat menyebabkan adanya varian-varian baru, di mana spesies di dalam varian tersebut akan berbeda jauh dengan varian-varian yang sebelumnya, atau bisa disebut juga dengan spesiasi. Nah, setelah kita mengetahui 3 macam dari seleksi alam, kita masuk ke contoh seleksi alam. Nah, pada video kali ini saya mengambil contoh seleksi alam mengenai perubahan jumlah populasi pada ngengat atau Beeston betularia di Inggris. Ngengat atau Beeston betularia terbagi menjadi 2 macam warna, yaitu warna gelap dan warna cerah. Nah, sebelum terjadinya revolusi industri di Inggris, ngengat berwarna cerah ini lebih adaptif daripada ngengat berwarna gelap. Mengapa demikian? Karena sebelum terjadinya revolusi industri di Inggris, semua pohon, semua rumput, dan bunga-bunga berwarna cerah. Nah, sehingga ngengat yang berwarna cerah ini lebih adaptif daripada ngengat yang berwarna gelap. Karena ngengat berwarna cerah tidak terlihat oleh mangsa dibandingkan dengan ngengat yang berwarna gelap, sehingga jumlah populasi dari ngengat berwarna cerah akan lebih banyak dibandingkan dengan ngengat berwarna gelap. Nah, kemudian setelah terjadinya revolusi industri di Inggris, semua pohon, rumput, dan bunga-bunga tertutupi oleh jelaga sehingga berwarna gelap. Nah, ini menyebabkan ngengat yang berwarna gelap
akan lebih adaptif daripada ngengat yang berwarna cerah. Mengapa demikian? Karena ngengat yang berwarna gelap akan lebih tidak terlihat oleh predator dibandingkan dengan ngengat yang berwarna cerah. Nah, maka dari itu ngengat yang berwarna gelap akan bertahan hidup dan akan berkembang biak sehingga jumlah populasinya akan semakin banyak. Namun sebaliknya, pada ngengat yang berwarna cerah, ini keberadaannya akan terlihat jelas oleh predator sehingga populasinya akan semakin menurun. Nah, dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan dari teori evolusi Darwin, yaitu organisme yang dapat bertahan hidup adalah organisme yang dapat beradaptasi dengan alam dan lingkungannya dan memiliki perilaku yang mendukung kelangsungan hidup organisme tersebut. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah paham kan mengenai seleksi alam sebagai proses atau mekanisme teori evolusi? Jika sudah paham, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Dan saya mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.